Hai semua, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen pada bab 2 yang sudah saya rangkum tentang pengertian etika bisnis. Yuk simak. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis ialah pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memerhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, serta implementasi norma dan moralitas untuk menjunjung maksud dan tujuan kegiatan bisnis. B. Hak dan kewajiban konsumen. 1. Hak konsumen. Konsumen mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mengonsumsi barang dan jasa. Hak-hak konsumen mencakup hak atas keselamatan, pilihan, informasi akurat, ekspresi, pendapat, dan keluhan. 2. Kewajiban konsumen. Tanggung jawab atau kewajiban sebagai konsumen mencakup mengikuti petunjuk penggunaan produk, bertindak etikat baik selama bertransaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan perselisihan yang adil. C. Hak dan kewajiban produsen. 1. Hak produsen. Hak-hak produsen antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, perlindungan hukum dari tindakan jahat konsumen, pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen, dan rehabilitasi reputasi jika terbukti tidak bersalah secara hukum. 2. Kewajiban produsen. Kewajiban produsen antara lain menjalankan bisnis dengan itikat baik, memberikan informasi akurat mengenai produk dan layanan, memastikan perlakuan non-diskriminatif terhadap konsumen. D. Perbuatan dilarang bagi produsen. Larangannya ialah tidak memenuhi standar yang disyaratkan, tidak memenuhi zat bersih, isi, dan jumlah yang sebenarnya, tidak memenuhi persyaratan, jaminan, keistimewaan, atau kesesuaian. Fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis. Fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis menurut Raymond Baumhart 1998 ialah sopan santun, integritas, menjaga janji, kesetiaan, ketaatan, kejujuran, dan menjaga satu sama lain. F. Prinsip dan kerangka kerja etika. Prinsip-prinsip etika adalah sebagai berikut. Usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha, kejujuran, keadilan, dan simpatik. G. Bisnis harus etis. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi teknologi. H. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh sebagian pelaku usaha seringkali dihubungkan dengan filantropi. Artinya, kalau sebuah perusahaan telah menjalankan filantropi, berarti merasa telah menjalankan tanggung jawab sosial. 1. Perilaku etis versus perilaku tidak etis. 1. Perilaku etis sangat penting bagi wirausahawan karena dapat memberikan efek positif seperti berikut. A. Staf akan meniru perilaku pimpinannya. B. Standar etis akan membentuk rangka kerja yang positif. 2. Perilaku tidak etis dalam wirausaha akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengganggu pengambilan keputusan usaha. B. Dapat dituntut dengan undang-undang mengenai perlindungan konsumen. 1. Perilaku saling menipu para wirausahawan. Contoh sebagai tindak tipu menipu dalam aktivitas bisnis adalah sebagai berikut. 1. Pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. 2. Pelaku bisnis dengan konsumen. 3. Konsumen dengan pelaku bisnis. Adapun beberapa keuntungan apabila seseorang senantiasa menjaga etika dalam perilaku hidupnya antara lain 1. Jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju. 2. Timbulnya kepercayaan. 3. Kemajuan tenaga. 4. Perolehan laba akan meningkat. K. Etika di lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah lingkungan yang terkait dengan adanya karyawan, organisasi, dan agen ekonomi lainnya. Sebagai berikut. 1. Etika terhadap karyawan. 2. Etika terhadap organisasi. 3. Etika terhadap agen-agen ekonomi. Sedangkan, memimpin dengan perilaku etika diwujudkan dalam tindakan sehari-hari dalam perusahaan dengan cara 1. Memimpin dengan keteladanan. 2. Tidak menolerir perilaku tidak etis. 3. Tunjukkan dengan nyata. L. Perbedaan etika berdasarkan jenis kelamin. Cara pria dalam menyelesaikan dilema etis. 1. Lebih memerhatikan masalah hak. 2. Menanyakan siapa yang benar. 3. Membuat keputusan berdasarkan nilai. Cara wanita dalam menyelesaikan dilema etis. 1. Lebih memerhatikan perasaan. 2. Menanyakan siapa yang akan terluka.
3. Menghindari keputusan. 4. Memilih untuk berkompromi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.